Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rina Ismatul Uluwiyah dari kelas MC201. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dengan mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Purbo Santoso, SEMM CVRM yang terhormat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan OJK dukung peningkatan peran sektor jasa keuangan selama 2022 dan perkuat daya tahan serta integritas pada 2023. Jelaskan secara singkat bagaimana kondisi pasar modal di Indonesia berdasarkan infografis tersebut. Berdasarkan infografis tersebut, kondisi pasar modal di Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan perkembangan yang positif, ditandai dengan satu, jumlah investor pasar modal mencapai 10,31 juta investor, yang mencerminkan peningkatan partisipasi masyarakat. Yang kedua, IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan, ditutup pada 6.850,62 poin per 30 Desember 2022, mengalami penurunan sebesar 4,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Yang ketiga, penghimpunan dana di pasar modal mencapai 267,73 triliun, mencakup 71 emiten baru yang mencatatkan sahamnya. Yang keempat, nilai aktiva bersih reksadana sebesar 504,62 triliun, meskipun terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum, meskipun IHSG mengalami koreksi, penghimpunan dana dan pertumbuhan jumlah investor menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia tetap menarik dan berkembang. Jelaskan secara keseluruhan bagaimana kondisi perbankan di Indonesia berdasarkan infografis tersebut, kredit perbankan, dana pihak ketiga, dan rasio kinerjanya. Berdasarkan infografis tersebut, kondisi perbankan Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan kinerja yang kuat dan stabil. Berikut adalah ringkasan secara keseluruhan. Yang pertama, kredit perbankan. Pertumbuhan kredit tumbuh sebesar 11,35%. Total kredit mencapai 6.347 triliun. Jenis kredit, kredit investasi tumbuh sebesar 13,15%, kredit modal kerja tumbuh sebesar 11,27%, kredit konsumsi tumbuh sebesar 9,10%. Yang kedua, dana pihak ketiga atau DPK. Pertumbuhan DPK tumbuh sebesar 8,79%. Total DPK mencapai 7.947 triliun. Yang ketiga, rasio kinerja perbankan. CAR, Capital Adequacy Ratio, yaitu 25,49%, menunjukkan permodalan yang sangat kuat. AL atau DPK likuiditas sebesar 30,42%, mencerminkan likuiditas yang sehat. AL atau NCD 134,97%, konvensial 130,71%, digital 121,62%, syariah sesuai semua di atas ambang batas minimum. NPL gross atau kredit bermasalah turun ke 2,44% pada bulan November 2022 dari 2,65% pada bulan Desember 2021. NIM, Net Interest Margin, 4,70%, efisiensi intermediasi yang terjaga. ROA atau Return on Asset, 2,51%, profitabilitas yang solid. PDN, posisi devisa neto, 2,5%, jauh di bawah batas maksimum 20%. Kesimpulannya, perbankan Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan kredit dan penghimpunan dana yang solid, didukung oleh rasio permodalan, likuiditas, dan profitabilitas yang sehat, serta resiko kredit yang terkendali. Ini mencerminkan ketahanan sektor perbankan di tengah ketidakpastian global. Jelaskan secara keseluruhan bagaimana kondisi industri non-keuangan di Indonesia berdasarkan infografis tersebut.
Berdasarkan infografis tersebut, berikut adalah gambaran kondisi umum industri keuangan non-bank atau IKNB di Indonesia pada akhir tahun 2022. Kondisi umum IKNB. IKNB tetap tumbuh positif meskipun ada tantangan, seperti tekanan terhadap pendapatan premi asuransi jiwa dan peningkatan risiko pembiayaan pada sektor perusahaan pembiayaan, serta vintage peer-to-peer lending. Yang pertama, asuransi. Pendapatan premi asuransi jiwa dan umum. Asuransi jiwa sebesar 232,16 triliun, turun dari 260,84 triliun dari tahun 2021. Asuransi umum dan reasuransi sebesar 69,11 triliun, naik dari 63,3 triliun pada tahun 2021. Yang kedua, perusahaan pembiayaan atau leasing. Piutang pembiayaan sebesar 409,49 triliun, naik dari 365,49 triliun, pertumbuhan positif. NPL, Non-Performing Loan, perusahaan pembiayaan. NPL gross sebesar 2,48%, sedikit naik dari 2,44% pada bulan Oktober, masih dalam batas umum. Yang ketiga, dana pensiun. Aset dana pensiun sebesar 341,87 triliun, stabil dan menunjukkan pengelolaan yang cukup baik. Yang keempat, vintage P2P lending. Outstanding pembiayaan sebesar 50,30 triliun, terjadi pertumbuhan. Tingkat TKB 90, tingkat kelancaran bayar 97,47, masih cukup sehat, namun tetap perlu diperhatikan resikonya. Yang kelima, rasio kesehatan keuangan, RBC, Risk Based Capital, perusahaan asuransi jiwa sebesar 494,89%, jauh di atas batas minimum 120%. RBC asuransi umum 331,25%, juga sangat sehat. Giring rasio perusahaan pembiayaan 2,13 kali, masih di bawah batas maksimum 10 kali. NPL perusahaan pembiayaan 2,48%, yaitu stabil. Kesimpulan, industri keuangan non-bank di Indonesia pada akhir tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan positif secara umum, terutama pada sektor pembiayaan leasing, dana pensiun, dan vintage lending. Meskipun ada penurunan premi pada asuransi jiwa, indikator kesehatan keuangan seperti RBC dan gearing ratio menunjukkan bahwa sektor ini masih dalam kondisi yang kuat dan sehat secara keseluruhan. Uraikan secara singkat kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. Kebijakan OJK di tahun 2022, yang pertama, menjaga stabilitas dan kinerja sektor jasa keuangan. OJK fokus menjaga stabilitas sektor keuangan di tengah ketidakpastian global, mendorong kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan agar tetap tumbuh dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Yang kedua, pendalaman pasar modal, mendorong peningkatan jumlah investor pasar modal mencapai 10,3 juta investor, meningkatkan jumlah emiten baru, yaitu 71 emiten baru sepanjang 2022. Yang ketiga, penguatan intermediasi perbankan, mendorong pertumbuhan kredit tumbuh sebesar 11,16%. Yang kedua, meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga atau DPK. Yang keempat, restrukturisasi kredit, melanjutkan kebijakan restrukturisasi kredit terdampak COVID-19, mendorong penurunan kredit restrukturisasi secara bertahap. Yang kelima, penguatan sektor IKNB, menjaga kesehatan keuangan sektor asuransi dan pembiayaan melalui rasio RBC dan NPL yang sehat, mengatur dan mengawasi vintage lending agar tetap dalam koridor yang aman. Yang keenam, peningkatan tata kelola dan integritas. Fokus pada penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen. Secara keseluruhan, kebijakan OJK pada tahun 2022 diarahkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, mendorong pertumbuhan sektor jasa keuangan, serta memperkuat ketahanan dan integritas industri keuangan di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian.
Bagaimana program edukasi dan perlindungan konsumen 2022? Berikan opini. Program edukasi dan perlindungan konsumen 2022 berdasarkan infografis OJK, indikasi program edukasi dan perlindungan konsumen. Yang pertama, peningkatan jumlah investor retail pasar modal. Tercatat 10,3 juta investor retail menunjukkan hasil dan dari program literasi keuangan dan inklusi yang dilakukan OJK. Edukasi pasar modal berhasil menarik partisipasi masyarakat yang lebih luas. Yang kedua, pengawasan pada vintage lending dan IKNB. Fokus pada penguatan perlindungan konsumen seperti memantau rasio kelancaran pembayaran, mengurangi risiko overlending, dan penagihan yang tidak etis oleh vintage lending. Yang ketiga, penguatan tata kelola dan integritas. Bagian dari perlindungan konsumen secara tidak langsung, yaitu memastikan lembaga jasa keuangan beroperasi secara transparan dan akuntabel. Opini, program edukasi dan perlindungan konsumen OJK di tahun 2022 cukup berhasil ditandai dengan meningkatnya literasi keuangan melalui pertumbuhan investor retail dan peningkatan penggunaan layanan keuangan digital. OJK menunjukkan komitmen yang tinggi dalam pengawasan sektor vintage dan pembiayaan, yang selama ini menjadi sorotan publik terkait isu penagihan kasar dan penyalahgunaan data. Namun demikian, tantangan masih besar, khususnya perlindungan data konsumen di era digital, penegakan terhadap pelaku usaha jasa keuangan ilegal, literasi keuangan di daerah terpencil masih tergolong rendah. Bagaimana kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022? Berikan opini. Kebijakan utama OJK di tahun 2022. Yang pertama, menjaga stabilitas sistem keuangan. Meskipun tekanan global meningkat, OJK menjaga stabilitas sektor keuangan agar tetap terjaga dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Yang kedua, mendorong intermediasi keuangan. Kredit perbankan tumbuh 11,16% dan dan dana pihak ketiga tumbuh sebesar 8,79%. OJK mendorong bank untuk lebih aktif dalam menyalurkan kredit, terutama kredit produktif seperti investasi dan modal kerja. Yang ketiga, mendukung pasar modal yang inklusif. Jumlah investor retail pasar modal meningkat pesat 10,3 juta investor. 71 emiten baru tercatat di bursa, menunjukkan pasar yang aktif dan berkembang. Yang keempat, reformasi kredit restrukturisasi COVID-19. OJK mulai menyesuaikan kebijaksanaan relaksasi kredit secara bertahap, mengikuti perbaikan ekonomi nasional. Yang kelima, penguatan pengawasan IKNB dan Fintech. Penekanan pada RBC, perusahaan asuransi, pengawasan lebih ketat pada peer-to-peer lending untuk menjaga TKB 90 dan menghindari kredit macet. Yang keenam, perlindungan konsumen dan penguatan tata kelola. OJK memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan integritas sektor keuangan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Opini dan penilaian, kebijakan OJK selama tahun 2022 berjalan cukup efektif dan adaptif. Beberapa poin kekuatan dan tantangan. Kekuatan responsif terhadap kondisi global dan lokal pasca COVID. Berhasil menjaga stabilitas keuangan saat ekonomi dunia gejolak, dorongan terhadap digitalisasi dan literasi keuangan terbukti berdampak positif, yaitu pertumbuhan investor dan inklusi vintage. Tantangan, masih perlunya penguatan perlindungan konsumen di sektor vintage dan pinjaman online, ketimpangan literasi dan inklusi keuangan antara wilayah kota dan desa, tantangan menjaga kualitas kredit dalam menghadapi potensi kenaikan suku bunga lokal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.